Oke, selamat pagi ya. Saat ini kita mau memperkenalkan satu buah bohlam ya. Satu buah bohlam. Ya, satu buah bohlam ini adalah tipe H11 ya. Berikut turunannya yaitu H16, H8, H9 ya. H11 berikut turunannya H8, H9, H16 ya. Sebelum saya memperkenalkan bohlam ini ya, bohlam ini mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL ya. J artinya juragan, L artinya adalah lampu. Jadi Juragan Lampu. Bohlam ini real ya, kita berbicara real ya. Realnya adalah 30 watt ya. Realnya bukan 30 ya. Kebiasaan menyebut 30. Realnya adalah 25 sampai 26 watt ya. Kita berbicara real ya, berbicara fakta, bukan berbicara tulisan di dus yang diperbesar-besarkan atau di deskripsi yang besar-besar ya. Real 25 sampai 26 watt ya. Nah, bagaimana cara mengukur real bohlam ini adalah dengan menggunakan namanya wattmeter ya. Nah, di wattmeter ini terbaca 28,7 wattnya, tapi kita berbicara 25-28 saja ya. Jadi 25 watt sampai 26 watt. Nah, LED ini termasuk LED entry level ya, entry level. Jadi kelas menengah ya. Sebelumnya saya juga sudah menjual JL3 ya, itu versi high end. Nah, versi ini kita mau buat harga lebih murah dibandingkan JL3 ya. Dia menggunakan triple copper PCB ya. Jadi di sini ada dua buah batang tembaga sebagai pendingin dan tengahnya ada PCB dari LED-nya. Ya, jadi boleh dibilang tipe ini kita akan menjual dengan nama triple copper PCB ya. Anda bisa lihat di depan di sini ada dua buah lapis tembaga dan di tengahnya ada satu. Jadi 3 layer ya, 3 lapis tembaga sebagai pendingin ya. Banyak LED tipe H11, H16, H8, H9 Anda melihat karetnya tipis. Nah, Anda bisa lihat ini karet tebal banget bro. Karet ini tebal, ini penting ya, supaya dia bisa menggigit bener-bener di headlamp, jadi ngegrip dengan benar ya. Contoh misalnya kalau Anda pasang di fog lamp ini harus ngepres dengan keras ya. Tep. Kenapa? Karena di sini sebagai sealer supaya air tidak masuk dari luar ya. Jadi ini karet ngepres. Bener-bener karetnya sangat-sangat bagus dan tebal ya, ngepres. Ya, dari silikon ini. Kebanyakan LED di pasaran ya, karet ininya tipis ya. LED-nya speknya bagus bro, tinggi speknya. Wattnya gede, tetapi kalau karet ininya tipis ya, ngegripnya dengan tidak benar bisa goyang, oprek-oprek, bergetar, masuk air, masuk debu segala macam ya. Jadi ini karetnya udah pasti mantap. Nah, LED ini chipnya tipe CSP, chip size package. Dia kotak persegi panjang tapi ada tambah satu di sini. Ya. Kalau Anda di kamera terlihat tidak, saya tidak tahu. Pokoknya intinya di sini ada tambahan satu titik persegi panjang, tapi ada tambahan satu titik di atas tidak ada. Nah, ini ada hubungannya dengan fokus. Ya, fokusnya dia akan lebih padat di tengah. Ya, lebih padat di tengah. Nah, sebagai syarat bohlam bagus adalah LED ini harus bisa di adjustable. LED ini bisa di adjustable, bro. Tuh. Ya. 360 derajat adjustable-nya. Ya, jadi Anda bisa memasang nih, saya demokan. Jadi Anda bisa memasang LED ini begini, ya, begini atau dibalik begini pun bisa. Ini nanti ada hubungan dengan fokus. Kenapa saya bilang ada hubungan dengan fokus? Karena Anda bisa menaruh titik spot tambahan chip ini di atas. Ini kalau posisi sekarang adalah di bawah. Anda bisa putar ini. Dia naruh di atas ya. Saya tidak tahu di kamera terlihat atau tidak ya, autofokusnya ya. Pokoknya di sini chipnya persegi panjang CSP tetapi ada tambahan satu dot di atas untuk supaya
tengahnya lebih tebal, ya. Jadi keunggulan tipe ini seperti itu, ya. Sayangnya datang dari pabrik ini belum dirajut oleh nilon, ini kabel, ya. Kalau dirajut oleh nilon ini perfect. Ini belum dirajut oleh nilon, masih kabel biasa, ya. Isolator kabel biasa dan dia driverless. Jadi Anda tinggal colok soket saja, ya. Tinggal colok soket saja. Dan ini 6000 Kelvin, ya. 6000 Kelvin, warnanya putih, white, satu warna, ya. Adjustable, ya, 360 derajat. Bohlam ini tidak storing. Pendinginan, ya saya sudah bilang dia triple cooper. Ada heatsinknya sedikit dan menggunakan kipas. Kipasnya sangat silent suaranya, ya. Ya, 6000 Kelvin dan looks-nya lumayan, bro. Looks-nya sekitar 3500 ya, 3400-an sekian. Ya, kita tidak buat untuk bermain curang, tetapi kita untuk mendemokan. Jadi sekitar 3500 atau 3600 lux, ya. 25 sampai 26 watt real, 3500 lux, 3400 lux. Lumayan, bro, ya. Lumayan. Tetapi ya, ada tetapinya. Saya sebenarnya merekomendasikan tipe ini hanya untuk dipakai untuk fog lamp. Saya kenapa mau menjual tipe ini hanya untuk dipakai buat fog lamp, karena tujuan awalnya memang kita mencari yang harganya agak reasonable, harga lebih murah dibandingkan tipe JL3, ya, untuk fog lamp yang mengejar hanya warna putih, ya. Dia tidak membutuhkan warna kuning atau warna putih kuning, hanya mau warna putih. Tapi saya lebih prefer Anda beli tipe ini buat fog lamp, ya. Ada pertimbangan khusus yang saya titik beratkan kenapa ini untuk fog lamp, karena ya LED ini menghasilkan panas ekstrim bro. 5 menit nyala panasnya tinggi, ya. Nah, seperti Anda tahu, LED itu umurnya dipegang oleh panas. Makin panas umur makin pendek, makin panas makin ngedrop, makin panas makin cahayanya menurun, ya. Walaupun LED ini stabil, wattnya tidak ngedrop, tetapi karena dia panasnya ekstrim, jika ditaruh di headlamp yang dekat dengan ruangan mesin, sepertinya Anda akan menyiksa LED ini sangat berat, ya. Jadi makanya saya lebih prefer ditaruh di fog lamp. Kenapa? Jauh dari ruangan mesin. Kenapa jauh dari ruangan mesin? Karena ruangan mesin itu ada ruangan yang panas, ya. Karena mesin Anda menghasilkan panas, LED ini mengeluarkan panas, dan dia panasnya sangat ekstrim. Nah, itu sangat membebani. Jadi istilah sangat menyiksa dia. Jadi saya lebih prefer sebenarnya ini memang tujuan awalnya kita buat di fog lamp, ya. Buat di fog lamp. Nah, ini ada contoh rumah fog lamp punya Toyota, ya. Toyota ini dipakai di Innova, Avanza, Agya, Alia, pokoknya keluarga dari Toyota atau Daihatsu, ya. Mereknya adalah Koito, ya, Koito. Nanti kita akan coba juga di fog lamp expander, Valeo mereknya, ya. Valeo dipakainya di Suzuki R3, di Suzuki XL7, di Suzuki dan Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Mirage, ya. Pokoknya Valeo. Kalau Koito dipakainya di Toyota Daihatsu. Kalau di Honda pakainya beda lagi tuh yang lonjong, ya. Stanley mungkin ya mereknya, ya. Saya nggak tahu karena Honda saya jarang ngelihat spare partnya kalau Honda. Kalau Toyota banyak, ya. Nah, ini saya akan kasih lihat outputnya. Outputnya sangat lebar, bro, ya, sangat lebar, ya. Sangat lebar, dan dia titik di tengahnya ini sangat padat. Kenapa saya bilang? Karena dia ada tambahan satu dot titik LED-nya, ya. Dan ini lebar banget. Ini tengah, ya, lebar. Nah, Anda juga bisa mengadjust dia. Anda mau taruh ini begini atau Anda balik, ya. Ini bisa. Hasilnya beda nggak dengan tadi? Kalau saya sih lihat ada perbedaan sedikit, ya, dengan chipnya itu di bawah dengan di atas. Anda bisa lihat bedanya tidak?
Ya, oke, kita matikan. Ya, tapi ini panasnya juga tidak terlalu panas ekstrim banget yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Ya, saya jelaskan seperti itu karena saya orangnya ngomongnya apa adanya, to the point. Bukan berarti panas banget, wah Pak bisa kebakaran dong Pak mobil saya. Enggak, tuh masih bisa dipegang tangan, tetapi membangkitkan panasnya agak lebih cepat gitu ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya harus mereview objektif gitu ya, bukan karena kita menjual ini barang jadi kita harus bagus-bagusin, enggak. Makanya saya lebih prefer ini dipakainya di fog lamp, jangan di headlamp ya. Kenapa ya, saya juga nggak bisa ngomong banyak karena ruangan mesin kan panas ya. Kalau ditaruh di fog lamp sebenarnya kan dia lebih jauh dari ruangan mesin, jadi lebih adem lah ya, seperti gitu maksudnya. Bukan berarti saya ngomong ini panas, wah Pak ini nggak bisa dipegang Pak, bisa kebakar. Enggak, masih bisa, tetapi kalau dibandingkan dengan tipe lain, panasnya ini sangat cepat ke body gitu ya. Jadi memang buat melepas panas, karena dia sudah menggunakan triple Cooper PCB ya di sini. Dan ini full tembaga ya. Ini teknologi terkini bro, generasi kedua, generasi ketiga, full tembaga. Kalau yang zaman dulu aluminium, tembaga dengan aluminium koefisien penghantar panasnya tentu lebih bagus tembaga ya. Tembaga ya, kabel-kabel juga yang murni adalah tembaga bukan aluminium ya. Jadi ini menggunakan tembaga, jadi tembaga ini menarik panas dari chip cepat ke body ya, cepat ke body. Nah makanya bodinya ini lebih cepat panas. Nah lebih panas nangkring di sini mestinya lebih cepat dibuang gitu ya. Tapi kalau yang tipe lain memang tidak lebih cepat, penghantar panas ke bodinya nggak begitu cepat, tetapi dipegang oleh tangan jadi kesannya dia agak adem lednya seperti itu ya. Jadi tadi saya bilang perbedaannya apa sih dibalik begini dengan begini ya. Di sini ada tambahan titik satu led ya. Jadi led itu seperti T persegi panjang tapi ada satu titik. Nah titik ini membantu Anda lebih terang di tengah, lebih padat di tengah. Anda bisa taruh ini di bawah dan taruh di atas. Kalau ini taruh di bawah jadi sorotannya akan lebih jauh sedikit. Tetapi kalau Anda taruh di bawah dia akan lebih padat di bawah. Jadi saya lebih prefer ini taruh di atas. Ya, tambahan chip ini taruh di atas, jangan di bawah, supaya lebih padat di bawah ya. Karena ini memang tujuannya buat fog lamp ya. Tetapi buat Anda mau taruh di headlamp ya, seperti mobil-mobil yang menggunakan H11, Innova Reborn, Toyota Rush Terios, Nissan Livina 2015, 2016 ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja, nggak masalah, it's okay ya. Kita akan coba demokan dipasang di proyektor, coba di proyektor Toyota Camry, di proyektor misalnya R3, di proyektor mobil yang menggunakan halogen H11 seperti Toyota Sienta, CR-V Gen 4 ya. Kita akan coba demokan hasil outputnya ya. Ini hasil outputnya, Anda bisa lihat di tembok. Nah ini ya, lumayan bro, terang, cuman ya itu tidak mempunyai garis patokan. Jadi kita tidak tahu dia pasangnya ini tegak lurus atau tidak tuh, karena dia bisa bergerak ya, karena tidak mempunyai garis patokan. Dan karena double Coopernya itu membuat di bagian sini ada blank spot, sedikit ada blank spot. Nah kemarin ada yang berkomentar begini, Pak kalau headlampnya ini kan Anda nyobanya cuma satu, jadi makanya ada blank spot. Kalau Anda dua kan dia akan saling nutupin. Betul, akan saling nutupi. Tetapi jika tidak ada blank spot akan lebih bagus. Ya, blank spot yang dimaksud adalah di mana? Di bagian bawah, bro. Di sini nih, ada semacam kayak terowongan. Ya. Nah, blank spot ini bisa kita gerak-gerakin tuh, kita main-mainin. Karena memang ini bukan diciptakan buat lens. Ya, karena tembaganya itu ininya itu menghalangi. Ya, menghalangi nih ya, ini tuh menghalangi jadi ada sedikit blank spot. Jadi makanya kalau untuk fog lamp lebih jago, maksudnya bukan lebih jago, lebih outputnya lebih maksimal, lebih bagus ya. Tapi tidak menutup kemungkinan jika Anda memang mau beli ya nggak masalah. Cuma saya sih lebih prefer aja ya, karena saya sudah nyoba-nyoba. Karena kan namanya LED ini cocok-cocokan untuk mobil ini, untuk tipe lampu ini, tipe lampu itu ya. Ini kalau untuk fog lamp istimewa ya. Untuk headlamp Anda harus mencoba ya. Apalagi kalau mobil Anda Innova Reborn ya, tipe diesel itu berat bro ya. Ruangan mesin lebih panas, ini panas, takutnya
tidak awet, ya seperti itu. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya tidak membagus-baguskan ini produk karena saya jual, tetapi ini produk menurut saya memenuhi syarat spesifikasi saya, makanya saya mau jual, ya. Syarat bolam bagus satu adalah watt dan luxnya harus gede. Level wattnya dia memang terbaca di alat ukur 28, 29, tetapi saya cuma bilang 25 watt saja, ya. Jujur, to the point, 25 watt dan luxnya bisa mencapai 3500 lux. Kalau bolam H11 halogen itu sekitar 900 lux, 800 900 lux. Jadi ini bisa 3500 3600, berarti artinya bolam ini 3 sampai 4 kali lebih terang, ya, dibandingkan halogen. 55 watt H11. Kalau dibandingkan H16 tentu dia bisa 8-9 kalinya, ya, lebih terang. Syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil. Bolam ini stabil di 25-26 watt. Ya, bolam ini adjustable nggak? Sebagai syarat bolam bagus ketiga, bolam ini adjustable. Anda bisa putar 360 derajat, tarik maju dan dorong mundur. Jadi benar-benar adjustable, ya. Dan jarak mainnya maju mundurnya banyak, ya. Anda bisa taruh ini begini, gapnya segini. Anda bisa ini lagi, gapnya segini. Pokoknya maju mundur putar terpenuhi lah. Istilahnya ini udah the best, ya. Syarat keempat sebagai bolam bagus adalah sebagai syarat bonus. Bisa diservis nggak bolam ini? Tidak bisa, rusak buang. Ya, rusak buang, tetapi kan ada garansinya. Jika dalam masa garansi Anda rusak, tinggal komplain. Ya, seperti itu. Nah, syarat kelima bolam bagus soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelapnya akan kita tesin, ya, bayangan gelap LED ini. Nah, bayangan gelapnya di tembok, ya, Anda lihat seperti ini. Ya. Nah, ini kalau kita putar kan ini menghadap ke kita, ini kita putar lagi, nah bayangan gelapnya nongol lagi. Nah, ya, bayangan gelapnya tuh, ya, Anda lihat bayangan gelapnya. Jadi LED ini mempunyai bayangan gelap tidak terlalu lebar, ya, jadi oke lah. Tidak storing, saya jamin tidak storing mengganggu radio mobil Anda, ya, tidak perlu khawatir. Tidak mengganggu elektronik mobil Anda, ya, karena mobil-mobil zaman sekarang sistemnya semua sudah elektronik, ya, throttle by wire, TPS sensornya semua tidak mengganggu, tidak terganggu lah pada saat lampu nyala, jadi nggak perlu takut ganggu, ya. Ada orang mobil, Pak, pas pada saat saya nyalakan lampu mobil saya bergetar, Pak, pas pada saat saya nyalakan lampu saya gas kok mesti dalam baru jalan mobilnya. Nah, itu storing namanya, mengganggu. Bolam ini tidak storing, ya. Teknologi pendinginannya sudah yang udah paling maju, ya, udah triple cooper, ya, triple cooper, ya. Ada 2 buah batang tembaga sebagai pendingin di luar dan di tengahnya, ya, cooper semua. Jadi ada heatsinknya juga dan ada kipas, ya. Jadi memenuhi syarat bolam bagus, makanya saya mau jual, ya, seperti itu. Tipenya H11 yang saya sedang review ini adalah H11, H16, H8, H9. Jadi Anda bisa order tipe tersebut, dan saya juga mempunyai tipe lain H7. Ya, mereknya adalah apa? Mereknya adalah Juragan lampu. Ya. Ya, mereknya Juragan lampu JL, ya. J artinya Juragan, L artinya adalah lampu. Ini yang saya review tipe H11, H8, H9, H16. Saya mempunyai juga tipe H7. Nah, H7-nya itu saya rekomendasi sebenarnya Anda buat mobil, buat motor, ya, Ninja 250, Yamaha R25. Nah, bagaimana dengan tipe H4-nya? Nah, tipe H4-nya saya belum mau jual. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat bolam bagus yang saya bilang. Syarat bolam bagus yang saya bilang itu harus adjustable 360 derajat. Nah, di tipe H4-nya sayang sekali tipe ini tidak bisa adjustable. Nah, makanya saya belum mau menjual, ya, karena tidak memenuhi syarat bolam bagus yang saya bilang, tidak adjustable. Tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya saya akan jual, ya. Saya sedang memutar cara bagaimana mengubah bolam tersebut jadi bisa adjustable, ya, seperti itu. Karena saya orangnya termasuk perfeksionis. Kalau barangnya bagus saya mau jual, barangnya tidak bagus saya tidak mau jual, gitu, ya. Kadang-kadang saya mereview, ada orang yang tidak suka dengan saya, dia bilang, "Wah, bos, lu mah demennya ngejelek-jelekin barang orang, barang lu bagus-bagusin."
Kalau barang tersebut bagus ya kita mau jual, intinya seperti itu. Kalau tidak bagus ya saya ngomong apa adanya, to the point. Jadi kalau tukang review makanan dibilang julid gitu ya, julid. Saya sebenarnya tidak julid, tetapi saya membeberkan fakta. Kalau bagus ya saya mau jual, kalau tidak bagus saya tidak mau jual. Nah, contohnya seperti H4 saya belum bisa mau jual. Kenapa? Karena syarat ketiga bolam bagusnya belum terpenuhi. Masalahnya di situ. Kalau bisa terpenuhi ya tentu kita mau jual. Nah, bolam ini juga akan kita kalibrasi ya. Kita akan setting ulang tinggi rendahnya, di sini ada baut ya. Kita bisa turunin sedikit, naikin sedikit ya. Jadi bolam yang Anda beli di saya harus bisa mengkalibrasi. Kalau bolam tidak bisa dikalibrasi juga kita tidak mau jual. Karena saya juga orangnya perfeksionis. Jangan sampai Anda pakai lampu ini Anda terang, tetapi mengganggu orang lain. Namanya polusi cahaya. Jangan ya, jangan. Karena misalnya kalau banyak orang menggunakan lampu polusi cahaya, silau, justru mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan, mengganggu segala macam ya. Kalau banyak di jalanan menggunakan lampu silau, jadi kan banyak orang emosi ya, banyak orang emosi bro, banyak orang yang tidak suka diganggu ya dengan silau. Seperti komentar-komentar kalau ada berita mengenai penggunaan lampu HID ditilang, wah itu kan komennya pada negatif terhadap lampu putih ya. Karena kenapa? Lampu putih menyengsarakan orang. Dia bilang ini, iya betul, kalau itu tidak dikalibrasi, tidak disetting dengan benar, makanya silau. Lampu tersebut tidak nampak di jalan, malah menyilaukan orang. Ya saya berusaha mungkin istilahnya menjual yang jangan sampai yang mengganggu orang lain ya. Seperti Anda mengganti knalpot, misalnya knalpot motor, Anda enak kenceng motornya, bawanya racing kenceng, tetapi suaranya berisik mengganggu orang lain. Nah itu yang tidak baik ya. Sama lampu ini juga saya tidak mau Anda pakai, Anda beli terang tapi mengganggu orang lain ya. Jangan sampai lah ya, karena kita juga nggak mau diganggu. Saya juga nggak mau digangguin bro orangnya ya. Semua orang nggak ada yang mau digangguin lah ya. Jadi pakailah LED yang sesuai dan dikalibrasi. Perlu dikalibrasi. Kenapa? Karena bolam begini universal, apalagi namanya buatan pabrik, buatan cungko. Quality controlnya itu payah, moyung. Jadi istilahnya kita sebagai pedagang perlu kalibrasi ulang, perlu setting ulang supaya Anda tinggal pasang dan tidak silau, tidak buyar ya segala macam. Oke ya, ini untuk H8, H11, H16, H9 ya. Mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu. Anda mau beli barang ini bisa, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Anda bisa beli di Tokopedia Juragan Lampu Jungki Wenas atau reseller Juragan Lampu. Anda bisa beli di Shopee F3 Motor Lighting, itu juga oleh reseller saya. Anda mau beli langsung Juragan Lampu di Bukalapak, itu saya sendiri yang megang ya. Anda nonton channel YouTube ini Jungki Wenas Juragan Lampu, jika Anda suka, Anda share, Anda like ya. Anda mau order melalui WhatsApp juga bisa 0898 269 3838, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Oke, cukup ya reviewnya. Ini jadi bolam terbaru ya, kita perkenalkan di September ya. September 2021 ya. Walaupun sekarang tanggal 30 Agustus ya. Harga untuk perkenalan promo ada diskon 100.000 ya. Ada diskon 100.000. Jadi kalau buat Anda yang mau mencoba atau Anda budgetnya ada untuk beli, ya silakan ya. Karena nanti misalnya kalau feedbacknya bagus, harga normal ya. Kita sedang soft launching istilahnya seperti itu ya. Driverless, tinggal colok soket ya. Drivernya di dalam inside, jadi lebih ringkes, lebih mudah pemasangan, tinggal colok soket saja. Colok soket, kalau colok begini nggak nyala ya Anda balik, selesai ya. Mereknya adalah Juragan Lampu, ada logonya GL ya. Oke, terima kasih.